Aman Mbak Ulul. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi ini kita bisa berjumpa lagi pada materi mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, untuk pembelajaran pertemuan pertama di pagi ini, kita bahas dulu kompetensi inti. Kompetensi inti 3 atau pengetahuan: memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti 4 atau keterampilan: mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itu kompetensi intinya. Kemudian kompetensi dasar yang pertama, memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu bangsa Melanesoid, Proto, dan Deutero Melayu. Kemudian memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Masih kompetensi dasar yang selanjutnya, menyajikan hasil penerapan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan atau bentuk lain. Menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dalam bentuk tulisan. Nah, dalam pembelajaran nanti dimaksudkan atau bertujuan yang pertama, jadi ketika kita nanti sudah belajar tentang materi berpikir sejarah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai, yaitu memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Mengaplikasikan cara berpikir kronologis dan diakronik dalam peristiwa sejarah. Menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi cara berpikir sejarah. Dalam sejarah ini ada beberapa bagian yang memuat ya. Yang pertama, masa lampau atau masa dulu. Ini peristiwa berupa fakta atau nyata dan kekal atau abadi. Jadi peristiwanya tetap tidak berubah seperti itu sampai kapanpun. Kemudian masa kini. Masa kini itu gunanya untuk para generasi penerus itu bisa memahami setiap peristiwa sejarah masa dulu. Jadi masa kini kita itu diharapkan mampu memahami peristiwa apa saja yang dulu pernah terjadi. Kemudian untuk masa datang, nah ini biasanya untuk bangsa atau negara agar lebih berhati-hati sehingga sejarah yang dulu yang sekiranya kurang baik itu tidak terulang pada masa yang akan datang. Selanjutnya, pengertian sejarah. Pengertian sejarah ini ada beberapa ahli yang berpendapat. Yang pertama, Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia
dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Itu menurut Ibnu Khaldun. Kemudian Muhyamin mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Jadi kejadian zaman dulu dan bisa dibuktikan. Terus ahli yang selanjutnya namanya Kunto Wijoyo. Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu tentang apa yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami manusia. Itu beberapa pendapat ahli. Nah, dari beberapa pendapat ahli itu bisa disimpulkan bahwa sejarah merupakan rangkaian peristiwa masa lampau yang menyangkut kehidupan manusia. Jadi masa dulu atau masa lampau, semua kejadian manusia itu merupakan sejarah. Nah, ilmu yang mempelajari tentang asal-usul manusia disebut ilmu sejarah. Dalam sejarah ada 3 kunci atau 3 hal yang sangat penting di dalamnya. Yang pertama, manusia. Manusia ini berperan sebagai subjek dan objek. Jadi pelaku sejarah itu adalah manusia. Kemudian ruang. Nah, ruang ini menyangkut dengan tempat atau di mana kejadian sejarah itu terjadi. Yang kunci yang ketiga itu adalah waktu. Jadi kapan terjadinya peristiwa itu, semuanya tercatat di dalam sejarah. Kemudian cara berpikir sejarah, ada beberapa cara berpikir. Yang pertama, kronologis. Ini ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Jadi ketika kita berpikir secara kronologis, menuntut pikiran kita untuk berpikir runtut. Kemudian berpikir diakronik, artinya memahami kehidupan sosial secara memanjang berdimensi waktu. Jadi urutan waktu, contohnya kerajaan atau dinasti yang pernah memimpin di Jawa. Jadi dari tahun berapa sampai berapa lah, itu ada urutan waktunya. Terus kerajaan apa saja. Nah, itu namanya berurutan secara dimensi waktu. Kemudian sinkronik. Nah, kalau sinkronik ini sesuai dengan tempat. Jadi misal di Jawa, terus di wilayah Indonesia bagian mana. Nah, ini sesuai tempat masing-masing. Cukup sekian untuk materi pagi ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Untuk beberapa hal-hal atau materi yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan ke saya langsung atau lewat nomor WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.